Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Nasib tragis dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak berinisial F dianiaya hingga tewas oleh kekasih ibunya bernama Alvin berusia 25 tahun di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan terkubur di area kebun kopi setempat pada Kamis 13 Februari 2025 malam lalu. Pelaku Alvin babak belur seusai diamuk massa lalu diamankan oleh warga setempat. Warga tersulut emosi karena pelaku disebut selalu berdalih ketika diinterogasi massa di kawasan Jember Timur. Sebelumnya diketahui, saksi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan awalnya foto pelaku tersebar di media sosial diduga telah menculik anak berusia 6 tahun putra kandung dari kekasihnya. Menurutnya, hal tersebut dikabarkan kepada warga lain hingga akhirnya massa berkumpul di luar kebun untuk menunggu pelaku keluar. Dia mengatakan saat itu massa menghajar pelaku di lokasi sebab pria tersebut tidak mau memberitahukan keberadaan F yang telah dibawa kabur. Setelah itu, warga langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian serta mencari keberadaan korban yang dikubur di kebun kopi. Di sisi lain, tetangga korban, Humaydi, menceritakan awalnya bocah tersebut dikabarkan hilang diculik oleh seseorang ketika ibunya sedang membantu tetangga yang sedang menggelar pesta pernikahan. Usut punya usut, korban tidak diculik melainkan dibunuh pria yang ternyata merupakan kekasih ibunya tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Anggariatma membenarkan kejadian itu. Dia mengatakan pihaknya langsung mengevakuasi jenazah korban. Diketahui penganiayaan tersebut dilakukan Alvin dengan tangan kosong karena pelaku diketahui berkali-kali menganiaya korban di bagian dada. Angga mengatakan di tempat kejadian perkara tidak ada saksi yang melihat pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban karena kesal. Berdasarkan keterangan pelaku, ia adalah tunangan ibu korban. Namun hal tersebut masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Angga mengatakan masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sembari menunggu hasil autopsi keluar. Sementara itu, saudara pelaku kini sementara dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 subsidiar 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan dan Penganiayaan. Kasus yang tadi malam kronologis awal mungkin bisa sampaikan ke teman-teman. Bahwa benar, tadi malam kita mengamankan terduga pelaku, dibantu oleh masyarakat, oleh warga, lalu terhadap pelaku kita lakukan pendalaman dan terduga pelaku mengakui bahwa benar terduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Lalu hingga meninggal dunia, lalu korban dibawa oleh pelaku dalam keadaan meninggal dunia jarak 50 meter dari TKP penganiayaan dikuburkan di kebun kopi. Untuk perkembangan sampai pagi ini? Untuk perkembangan sampai hari ini masih kami lakukan pemeriksaan dan saat ini masih lakukan pemeriksaan. Mungkin untuk langkah lebih lanjut kami akan menunggu hasil otopsi, lalu kami akan mengecek terkait dengan kejiwaan pelaku dan mungkin itu. Dan pelaku diamankan di Polres dan saat ini sudah di Polres. Barang bukti apa aja yang dibawa? Barang bukti yang kita amankan itu ada sepeda motor, sebilah batang kayu digunakan untuk menggali, untuk mengkubur, sisa baju yang dibakar, lelehan kain, potongan kayu, bambu arang kami ambil, terus jenazah, mayat, sama karung. Jadi pelaku melakukan penganiayaan. Setelah korban itu tidak bergerak, korban dimasukkan ke dalam karung warna putih, jarak 50 meter dikuburkan sama korban. Untuk kedalaman dikuburkan selutut. Itu dikuburkan sudah dalam kondisi meninggal atau? Itu masih menunggu hasil otopsi, nanti hasil otopsi bisa menjelaskan. Dan penganiayaan itu dilakukan sendiri atau ada orang lain yang sementara pengakuan dari terduga pelaku dilakukan sendiri. Untuk pengakuan awal, ya saya ulangi, untuk pengakuan awal dari pelaku mengakui bahwa pelaku jengkel atau kesal terhadap korban. Hubungan apa dan pelaku dengan antara dari keterangan pelaku mengakui bahwa ada memiliki hubungan sampai tunangan
dengan ibu kandung korban. Berapa lama mungkin sudah? Dari keterangan pelaku, terduga pelaku mengatakan sudah jalan 1 tahun. Ini kira-kira dari hasil otopsi itu apa yang akan menjadi dari hasil otopsi nanti kita bisa menyimpulkan apakah korban meninggal atau pas dikuburkan dalam keadaan masih hidup, ataukah korban meninggal karena luka-luka fatal di organ tubuhnya, ataukah korban meninggal karena kekurangan nafas. Jadi kita bisa menyimpulkan. Hasil otopsi kapan kira-kira? Secepatnya nanti akan rilis. Itu penganiayaan menggunakan benda tumpul atau bagaimana? Pengakuan dari terduga pelaku menggunakan tangan kosong, memukul di bagian dada cukup banyak katanya. Kami tanyakan berapa kali, cukup banyak katanya. Pasal yang dikenakan nanti terkait dengan tersangka? Masih nanti kami nunggu, kami gelarkan. Untuk sangkaan awal kami kenakan di pasal 340, subsidi 338, subsidi 351 KUHP. Ini masih sangkaan awal. Untuk saksi yang diperiksa berapa orang sekarang? Untuk saksi nanti akan diperiksa, saat ini masih terduga pelaku yang diperiksa. Untuk ibu korban masih belum ya, Dana? Belum, mungkin hari ini akan kami ambil keterangan karena kondisinya mungkin masih shock kemarin. Di lokasi penganiayaan itu tidak ada saksi, dan artinya atau yang akan diminta keterangan dari pihak polisi? Sementara waktu dilakukan penganiayaan tidak ada saksi, tapi nanti akan kami dalami dari keterangan pelaku apakah ada yang mengetahui, dan juga kami akan meminta beberapa keterangan terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku, terus bagaimana kehidupan pelaku di bermasyarakat. Kerjanya apa sih pelaku? Menjaga kebun. Kasus yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.